Oke, saudara saksi kenal dengan terdakwa ya? Kenal. Bisa saudara jelaskan kenalnya kapan, dalam rangka apa, dan hubungannya seperti apa? Ya. Untuk pertama kali saya kenal itu perkiraan di kisaran di tahun 2020 atau 2021, maaf kalau saya lupa. Itu pertama kali saudari Nikita Mirzani datang ke klinik saya untuk sebuah acara yang dia punya, namanya kalau nggak salah program Nikita itu. Di situ awal pertama kali ketemu beliau, walaupun saya sebelumnya udah tahu dia artis gitu. Tapi untuk ketemu pertama personal itu di hari itu. Lalu setelah itu saya mengajak dia untuk menjadi brand ambassador kliniknya saya dari tahun saya lupa entah 2020 atau 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang menjadi brand ambassador dari Ya, yang klinik saya. klinik saudara. Namanya apa? Bening. Bening, itu brand saudara ya? Ya. Oke, kalau dengan saudara Reza Gladys, saudara Kenal? bisa diceritakan juga bagaimana Saya- proses kenalnya, kapan? Saya dengan beliau dengan saudari Reza Gladys sudah kenal kisaran di tahun 2018 bahwa dia Oh, lebih dulu berarti? ya benar 2018 sangat kenal dekat dengan beliau, juga sering sharing-sharing dengan beliau. Kalau seandainya beliau juga kalau ada masalah kadang juga telepon saya untuk sharing-sharing gitu, benar-benar baik gitu. Dari 2018 Dari 2018. Oh, kenal sesama dokter. sesama dokter. Waktu itu saya lupa juga pertama kali kenalnya itu apakah di seminar, tapi kalau nggak salah pernah chat-chatan dulu via DM IG atau via IG, yaitu pernah komen-komen atau chat-chatan, saya lupa ingat. Lalu ketemu sering tuh seminar-seminar dokter, pernah juga liburan bareng. Waktu itu kami pernah ke Jerman, waktu itu liburan bareng. Penuntut umum langsung fokus saja ya. Kalau dengan saudara Ismail, Dengan saudara Ismail Marzuki tidak terlalu kenal dekat, tapi saya kenal karena yang saya tahu Ismail Marzuki ini adalah orang kepercayaannya Nikita Mirzani, bahkan juga yang sering mengatur jadwal-jadwalnya Nikita Mirzani. Terus juga kalau kenalnya saya lupa ingat tahunnya, karena memang in personal yang memang mau ketemu Mail saya tidak, tapi biasanya saya ketemu sama Mail itu biasanya kalau seandainya dia bersama Nikita Mirzani. Oke. Nah, kemudian terkait adanya permasalahan dalam perkara ini, Ya. di mana awal mulanya itu ada produknya dari Reza Gladys atau Glavisia itu yang direview sama terdakwa. Saudara tahu itu? Kalau untuk di reviewnya sama terdakwa, saya melihat dari potongan-potongan dari yang berseliweran di media sosial. Saudara melihat. Melihat saya melihat. Terus terkait dengan postingan-postingan tersebut, apakah saudara ada berkomunikasi dengan terdakwa atau dengan saudara Reza Gladys? Tidak. Tidak ada. Untuk pada saat itu tidak. Tidak ada. Nah, setelah itu ada komunikasi Dengan terdakwa juga. Oke. Dan terdakwa tidak. Untuk membahas tentang isu-isu yang beredar itu tidak. Tidak. Terkait dengan produk Reza Gladys ada. Untuk produknya Reza Gladys yang sedang beredar tentang yang saya tahu ya tentang isu overturn dan lain-lain, saya tidak membahas itu dan juga tidak tahu juga karena juga saya tidak mengetahui tentang overclaim dan lain-lain. Oke, saudara tidak mengetahui ya. Ya. Nah, saudara pernah menyuruh saudara Reza Gladys untuk menghubungi terdakwa melalui saksi Ismail. Atas permintaan Reza Gladys, izinkan saya boleh untuk membicarakan kronologisnya? Boleh. Ya. Izin yang mulia saya jelaskan. Di tanggal 17 September, Reza Gladys menghubungi saya duluan untuk pertama kali itu di 17 September di jam 23.21. Dia mengechat saya, "Oki, apa kabar? Rindu sekali." Saya jawab sesuai di BAP saya, Pak Jaksa. Saya menjawab, "Yuhu Teteh, kabar baik Teteh, udah lama nggak ketemu. Kamu mungkin baik-baik aja kan? Teteh jaga kesehatan." Itu tanggal berapa? 17 September yang mulia, ada kronologisnya yang mulia. Pak Jaksa, 17 September 2024. Boleh saya potong dulu? Ya. Boleh saya potong? Ya. Saya mau langsung saja. Tapi itu dalam satu kesinambungan Pak Jaksa biar semuanya jelas. Tinggal sedikit kok, tinggal ya saya jelaskan dulu. Di 18 September Reza Gladys menghubungi saya lagi sibuk nggak? Apa ngantuk? Mau teleponan kah? Kangen di jam 00.07. Tapi nggak saya bales yang mulia. Pak Jaksa itu yang kedua kali dia menghubungi saya. Di 25 September, Reza Gladys chat lagi di DM Instagram saya jam 00.15. Dia duluan yang menghubungi saya, dia mengechat
aku WA, lalu saya jawab, Teteh iya jam 7.13-nya. Lalu akhirnya Reza Gladys mencoba menghubungi saya satu kali telepon dan 2 kali video call, tapi nggak saya angkat. Lalu 30 menit setelah itu saya video call, nggak dia angkat. Lalu 2 jam setelah itu dia video call lagi, dua kali menelpon, nggak saya angkat. Masuk di 27 September, dia menelpon mengechat saya duluan lagi untuk keempat kalinya. Saudara saya mohon maaf ya, bukan saya mau membatasi, tapi seperti yang diberitakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa ini terkait dengan unsur-unsurnya dan memang terkait dengan perkara ini aja, bukan masalah percakapan secara keseluruhan. Nah, saya mau ditanyakan di tanggal 27 Oktober 2024. Oke, masuk ke 27 Oktober ya, Pak Jaksa. 27 Oktober 2024. Saat kemarin kita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Franky. Saksi Franky ini adalah ajudan atau memang orang yang bekerja dengan Reza Gladys. Di mana dia menerangkan bahwa dia saat itu ada di dalam mobil pada saat saudara video call dengan Dr. Reza Gladys. Saat itu apa yang dibicarakan? Oke, untuk di video call itu saya membicarakan tentang, karena sebelum chat sebelumnya dia Reza Gladys mengechat saya di jam 11.27. Dia mengatakan harus kamu yang telepon. Akhirnya saya telepon dianya, karena sebelumnya juga dia menghubungi saya duluan 3 kali nggak saya angkat. Terus dia mengatakan Ki harus kamu yang telepon. Oke, akhirnya terjadilah percakapan di video call tadi, Pak Jaksa. Percakapan yang terjadi di situ, dia meminta tolong sama saya untuk bagaimana kenal dengan Nikita Mirzani ini dan bercerita tentang review skincare. Kalau pengen ketemu Nikita Mirzani, saya bilang nggak bisa langsung ketemu, harusnya ketemu timnya dia nggak mau langsung ketemu langsung dengan Nikita Mirzani karena sering dimanfaatin dan hanya mau bahas tentang pekerjaan, bahas juga tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk, gajinya berapa biar produk kita bagus dan biar selalu ngecek quality control produk seperti itu. Oke, kemarin saya lagi menjelaskan bahwa ada masalah untuk menyarankan, saudara menyarankan kepada Reza Gladys untuk memberikan sejumlah uang kepada. Tidak ada. Oke. Setelah saudara itu sudah disumpah, maksudnya saudara sudah disumpah ya? Benar. Setelah di jam video call itu, saudari Reza Gladys jam 16.59 mengechat saya, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga? Dia duluan yang minta ketemu Nikita Mirzani jam 16.59 dengan bukti terlampir Pak Jaksa. Oke, terus kemudian dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti, soalnya tadi kan Benar. pasti itu arti tidak pasti yang saudara maksud itu apa? Benar, tidak pasti. Ya, benar. Terima kasih pertanyaannya Pak Jaksa. Di situ saya sudah menyatakan dengan bukti terlampir juga, Nikita Mirzani tidak mau ketemu kalau seandainya tidak membahas tentang pekerjaan karena beliau sudah trauma ketemu sama orang tapi hanya dimanfaatin saja, hanya dibuat-buat konten saja. Sesuai dengan chat saya mengatakan dia sudah trauma, pola pikir Nikita Mirzani berubah karena Mira Hayati. Dijawab sama Reza Gladys, sama Mira itu kenapa Ki yang rumah, bukan dia yang rumah, jadi trauma iya tiba enggak. Karena di situ saudari Mira Hayati pernah datang ke rumah dianya sudah buat konten kayak gitu, dia mau beli rumah Nikita Mirzani, sudah sudah buat konten menguntungkan dia, rupanya tidak jadi gitu. Makanya dia udah nggak mau lagi ketemu sama dia. Pernah juga waktu itu sebelumnya dia sudah di konten-konteni, udah di announcement bilang mereka ambasador tapi nggak dibayar-bayar seperti itu. Oke. Nah kemudian saudara juga menjelaskan mengirim